Assalamualaikum. Selamat siang. Tapi semangat harus tetap pagi. Semoga kita bertemu lagi saat ini. Ayah bunda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik bunda, kali ini saya akan berbagi tentang apa yang kita lakukan pada lingkungan belajar di satuan PAUD. Yang pertama, ayah bunda, yuk kita pastikan bahwa ruang belajar yang ada di satuan PAUD sudah tertata rapi, aman, dan nyaman. Dan satu lagi, harus bersih. Kenapa ruang belajar harus tertata rapi? Karena rapi, selain itu bisa membuat ruangan itu lebih luas, juga rapi, itu dilihat indah ya bunda. Aman, pastikan ruang belajar anak aman. Aman yang seperti apa? Ayah bunda kadang ruangan belajar itu kan banyak sekali barang ya, banyak sekali alat-alat peraga maupun bahan untuk belajar ya. Nah, itu secara berkala harus kita pastikan, cek kebersihannya, terus cek keamanannya. Contohnya kebersihan. Kalau di ruangan belajar itu banyak alat, sarpras, bahan, dan tidak secara berkala tidak kita cek, tentunya akan membuat alat atau ruangan itu menjadi kotor ya bunda. Ya kan, kalau kotor sudah jelas tidak akan memberikan rasa aman. Juga tidak akan memberikan memberikan dampak kesehatan yang baik untuk anak. Nah, untuk itu kita cek ya, yang kotor kita bersihkan begitu. Apalagi kadang kalau kita terlalu lama membiarkan, kadang ada bahan-bahan yang dimakan binatang ya bunda, renget, atau mungkin nanti ada kecoa, ada tikus. Ya, binatang-binatang itu kan meninggalkan kotoran juga ya bunda. Nah, itu harus kita cek ya bunda, sehingga anak akan merasa aman. Banyak kan anak yang kaget atau takut melihat binatang itu ya. Nah, terus untuk sarprasnya juga harus aman, bahannya juga harus aman. Umpama bahan itu kadang kan ada yang ada mengandung banyak pewarna, kadang menyengat sekali ya, atau catnya. Itu diperhatikan bunda, biar anak juga merasa aman bunda. Sebab itu nanti akan berpengaruh pada pernapasan anak. Gitu. Terus sarprasnya, coba bunda, ayah bunda raba. Ini lancip, ini bisa istilahnya melukai anak apa tidak. Itu harus kita cek juga. Kalau bisa, ayah bunda dalam mempersiapkan sarpras atau APE atau apa saja, itu harus
SNI ya, yang sudah teruji atau yang sudah berstandar, sehingga untuk keamanan anak yang jelas sudah diperhatikan. Tuh, selain aman juga nyaman. Nah, nyaman Bunda. Kalau nyaman ini berarti berhubungan dengan penataan anak. Kadang ruang kelas itu banyak surprise-nya, banyak APE-nya, penataannya mungkin berantakan, ya kan? Sehingga akan bisa mengganggu ruang gerak anak. Dan anak juga tidak akan nyaman karena kalau berantakan itu dilihat dari pandangan mata dan akhirnya bisa menimbulkan rasa. Itu anak merasa ya itu nggak nyaman, nggak indah karena banyak kotorannya dan mungkin debu, ya kan Bunda. Terus dalam menata juga tidak dikelompokkan, sehingga anak juga dalam mencari akan menggunakan itu juga kesulitan. Nah, ini diperhatikan biar anak bisa nyaman di kelas itu ya Bunda. Yang kedua, ayah Bunda tolong dalam menggunakan furniture itu sesuai dengan ukuran tubuh anak. Anak kita masih kecil-kecil. Makanya kita siapkan furniture seperti meja, kursi, loker itu harus sesuai tubuh anak, dan masih banyak yang lain ya Bunda yang harus kita perhatikan. Jangan sampai di kelas anak usia dini itu meja kursinya besar dan tinggi seperti yang dimiliki oleh SD. Kasihan anak ayah Bunda, nanti pasti akan berdampak pada kesehatan anak ya, kesehatan anak juga dalam cara menggunakannya itu pasti akan berdampak, anak akan merasa kesulitan ya. Yang ketiga, menata alat dan bahan main itu yang mudah untuk dijangkau anak. Lah ini ya Bunda, sering saya itu datang ke satuan PAUD, lokernya ada nih di ruangan kelas, APE-nya dikit saja yang ada di situ dan ditaruh yang di bagian yang tinggi yang kiranya anak nggak bisa menjangkau. Alasannya katanya, oh Bunda kalau ditaruh di bawah itu nanti pakai lembar-lembaran. Oh Bunda kalau ditaruh di bawah nanti dipakai anak cepat rusak. Lah ini penyikapan yang harus kita evaluasi ya ayah Bunda. Mending alat itu rusak karena dipakai anak daripada dimakan rayap. Bahkan ada yang disimpan di kantor-kantor ya. Tuh, tolong dirubah ya Bunda. Ditaruh saja di loker-loker kelas yang lokernya itu tingginya juga standar dengan tinggi tubuh anak. Jadi anak bisa menjangkau. Apabila penataan APE atau bahan-bahan main atau alat-alat main itu anak bisa mengambil sendiri, itu banyak sekali Bunda yang bisa kita ambil segi positifnya. Coba anak nanti akan bisa mengambil dan menaruh sendiri, nggak merepotkan kan? Nah, anak nanti juga akan selalu memberikan tanggung jawab apabila anak itu nanti Bunda sudah menggunakan, dia akan bantu beres-beres dan akan membantu ayah Bunda menaruh alat-alat itu kembali ke tempatnya. Selanjutnya, membiasakan anak untuk mencuci tangan ya Bunda. Kenapa ini penting? Karena
kita harus memperhatikan proses. Pada saat anak main, tentunya anak banyak menyentuh barang atau bahan yang sudah ayah bunda siapkan kan. Nah, kemungkinan dalam menggunakan bahan dan alat itu, badan atau tangan atau jari-jari anak itu akan kotor. Ya. Nah, itulah setelah bermain biasakan anak untuk mencuci tangan. Bunda dalam mempersiapkan kegiatan maupun ragam main, Bunda harus memfasilitasi banyak alat dan bahan serta bentuk kegiatan serta ragamnya ya. Biarkan anak akan berkreasi sesuai minatnya dengan menggunakan bahan dan alat main yang Bunda ayah siapkan. Ya. Dan jangan sampai Bunda takut anaknya nanti kotor. Ya, jangan takut Bunda. Kita kan mengajari anak juga bagaimana menjaga kebersihan. Ya. Tentunya setelah kita melakukan kegiatan, kita langsung cuci tangan. Itu sudah cara yang baik. Karena apa? Kalau kita takut anak kita nanti takut kotor dalam bermain, itu akan membatasi kreativitas anak. Mau seperti ini, mau begini, mau begitu, jangan. Nanti kamu kotor semua. Biarkan Bunda, biarkan anak menuangkan seluruh pikirannya. Biarkan anak berimajinasi sesuai kreativitasnya masing-masing. Jangan dihalangin karena takut kotor, ya Bunda. Tuh. Itu biasakan setiap hari anak mencuci tangan. Tuh. Yang kelima, membiasakan merapikan dan mengembalikan alat dan bahan main yang telah dipakai. Ini juga saya sudah sering lihat ayah bunda sudah menuangkan dalam tata tertib saat anak akan melakukan kegiatan di inti ya ayah bunda. Ayo anak-anak, kita sebelum main membuat peraturan dulu yuk. Tuh bunda sudah hebat. Biasakan itu bunda, sehingga anak akan berani berpendapat. Selain itu anak akan sportif. Karena apa? Itu yang menentukan mereka sendiri. Nah, apa diantaranya? Peraturan itu merapikan dan mengembalikan alat dan bahan main yang sudah dipakai. Itu biar anak merapikan bunda, jangan semuanya sudah anak-anak nanti bunda aja yang memberesin. Jangan ya bunda, kita mendidik anak. Mendidik tidak hanya bagaimana anak memiliki pengetahuan, tetapi memiliki sikap atau karakter-karakter yang positif itu harus kita tumbuhkan. Yang keenam, anak menggunakan alat dan bahan main yang beragam. Nah, ini harus jaminan yang diberikan guru atau pendidik PAUD untuk memberikan kegiatan main terutama saat KBM, karena kegiatan dan ragam mainnya pun harus banyak ya, supaya anak nggak cepat bosan. Ayah bunda harus menyiapkan atau mendukung dengan alat dan bahan main yang beragam. Ingat ya, sekarang pembelajaran berdiferensiasi yang bisa dilakukan sesuai dengan minat anak, maka seluruh pendidik harus kreatif
aktif dalam menyajikan kegiatan dan ragam main yang didukung dengan alat dan bahan main yang banyak juga. Ya. Yang ketujuh, Bunda dalam pembelajaran, Bunda juga harus memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Seperti apa itu? Nah, di lingkungan yang terdekat aja, Bunda. Yang terdekat dengan anak tentunya bisa ayah bunda, lingkungan yang di kelas itu kan ada yang namanya meja, kursi, lemari, papan tulis. Selain dia sebagai media atau sarana prasarana, itu harus kita bisa ulik menjadi menjadi sumber belajar. Contohnya, apabila ayah bunda menerangkan umpama ya keluarga, topiknya tentang perlengkapan keluarga. Bisa kan? Apa itu? Ada almari, ada meja, ada ruang tamu, dan macam-macam. Ya kan? Ya, almari kita kasih tulisan almari. Kita lihat fungsinya, coba anak kita ajak untuk membuka. Karena almari itu ada kuncinya ya ayah bunda, ajari dia membuka almari dengan memutar kuncinya sehingga almari terbuka. Tahu fungsinya pintu almari, ya kan? Tahu caranya membuka, harus dikunci, kuncinya diputar ke kanan atau ke kiri. Nah, harus tahu fungsinya almari. Setelah terbuka, lah itu di almari kan ada sap-sapan ya ayah bunda. Ini untuk naruh ini baju, ini untuk naruh celana. Oh ini almari kita khususkan untuk buku-buku atau untuk apa? Itulah fungsinya lingkungan yang ada di sekitar anak. Nah, itu contoh yang di dalam ya ayah bunda. Yang keluar umpama di luar banyak pohon rindang. Ajak anak ke sana. Ajak berdiri di bawahnya. Suruh merasakan anak-anak bagaimana rasanya kalau kita berdiri atau duduk di bawah pohon ini. Bunda, ada anginnya semeribit. Oh bunda, kalau kita di bawah pohon yang besar ini kita tidak kepanasan. Itu kan. Nah, dilihat juga melihat pohonnya. Oh bunda, ini pohonnya ada daunnya, ada batangnya, ada tangkainya, ada bunganya, ada buahnya. Itu kita ulik supaya anak ikut tahu. Dan pembelajaran itu akan lebih bermakna karena tidak sekedar konsep, tetapi betul-betul ada di hadapan anak. Dan yang diperhatikan anak, walaupun itu satu objek, tapi banyak sisi yang bisa diperhatikan dan dipelajari. Dan tentunya untuk lingkungan, ini banyak sekali yang bisa dijadikan sumber belajar seperti pasar, kantor, terminal, dan yang lain-lain ya ayah bunda. Yang ke-8, ayah bunda, yuk kita pastikan
adanya sekat pembatas atau pagar antara lingkungan satuan PAUD dengan lingkungan yang ada di sekitar situ. Ini menggambarkan apa? Satu ketegasan bahwa batas daripada satuan PAUD, oh ini loh bangunan itu sampai yang dipagari. Yang kedua, memberikan rasa aman, ya kan? Memberikan rasa aman. Yang ketiga, itu juga untuk keselamatan anak-anak kita. Keselamatan anak-anak kita. Yang keempat, mendorong kita untuk lebih konsentrasi dalam memberikan kreativitas pada satuan PAUD kita. Misalnya apa? Oh ini ya, pekarangannya luas, halamannya seperti ini ya. Kalau bisa, oh sana kita buat taman kota. Oh sini kita kasih umpama APE luar kita taruh di sini. Ya kan? Oh berarti nanti kedatangan orang tua dalam mengantar dan menjemput anak di sini aja. Maka saya harus menyiapkan ini di sini. Ya. Terus juga yang ke dalam. Oh karena ini masih batasan ruang milik satuan PAUD, sini mau tak kasih ini, tak pakai untuk ini. Dan bla 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 bla. Dan apabila ada penyekatan atau pagar, kita bisa yaitu kontrol kita pada anak itu tidak terlalu terlalu luas ya istilahnya ya. Jadi bisa kita jaga betul anak-anak. Oh anak-anak pagar masih tertutup, anak nggak kemana-mana, masih ada di dalam. Itu ya Bunda, dalam menyiapkan lingkungan belajar anak. Ya Bunda, Ayah Bunda sudah hebat. Tentunya ini Ayah Bunda sudah banyak yang melakukan. Tapi yang kiranya masih ada kekurangan, yuk kita berbagi di sini Ayah Bunda. Kita jangan jemu-jemu untuk mendapatkan ilmu, dan jangan jemu-jemu kita juga mendapat masukan atau kritikan, dan jangan jemu-jemu kita harus selalu berinovasi. Karena apa? Lingkungan belajar anak sangat berpengaruh dalam kita memberikan pelayanan yang berkualitas. Itu Ayah Bunda. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di lain waktu dengan berbagi yang lain lagi. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tetap semangat.